Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Doa? Mungkin panggih bisa pimpin doa panggih. Ya. Sen dulu ya untuk kelas 12 AK3. Hari ini lengkap ada apa tidak? Pertama, Sally Siandini. Harus semangat ya. Sebelum Bu Risa masuk materi ke sumber daya alam, ini jadi aset tetap berwujud itu adalah hartanya perusahaan yang dimiliki perusahaan dan bisa digunakan lebih dari 1 tahun. Contoh aset tetap berwujud di perusahaan itu apa saja? Ada yang bisa menyebutkan cara menghitung beban penyusutannya? Ya, beban penyusutan aset tetap berwujud itu bisa kita hitung dengan metode, salah satunya metode garis lurus, metode jumlah angka tahun, ya, metode saldo menurun, dan metode unit produksi. Itu adalah beberapa metode untuk perhitungan beban penyusutan aset tetap berwujudnya perusahaan tapi berupa sumber daya alam. Nah, di situ tujuan pembelajarannya mulai kita nanti karakteristiknya sumber daya alam itu seperti apa. Terus kemudian menganalisis harga perolehannya itu dari mana saja untuk sumber daya. Nanti tetap saya buatkan satu kelompok belajar. Ya, kelompok belajar ini nanti silahkan kalian berdiskusi dengan teman kelompok kalian yang ada di grup WA. Ya, grup WA kita. Jadi untuk penilaiannya ada nilai sikap, itu nanti Bu Risa ngambilnya dari keaktifan kalian belajar. Jadi dari diskusi, kalian nanggapi, kalian bertanya, itu nanti dipenkan. Jangan dimatikan kameranya, biar Bu Risa juga bisa lihat kegiatan kalian seperti apa. Terus sambil bawa catatan sama alat tulis. Kalau misalkan nanti ada yang penting silahkan dicatat. Materi ini nanti juga akan saya tanya, tetap semangat anak-anak, siap semangat Bu, gitu ya. Jadi harus tetap semangat mengikuti analisis pencatatan beban depresinya. Kemudian kita melakukan pencatatan beban depresi. Itu ya. Terus kemudian tujuan pembelajarannya sama seperti yang kita sudah jelaskan tadi untuk tujuan pembelajaran. Mulai dari kita perusahaan. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah harta tetap perusahaan, tapi jenisnya adalah sumber daya alam. Loh Bu, kenapa kok sumber daya alam itu masuk hartanya perusahaan? Jadi, yang memiliki harta tetap berwujud berupa sumber daya alam itu tidak semuanya perusahaan. Jadi hanya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang ekstraktif saja. Perusahaan ekstraktif itu seperti apa Bu? Jadi perusahaan ekstraktif itu perusahaan yang kegiatannya dia menambang atau mungkin menggali atau mengolah sumber daya yang dihasilkan dari alam. Itu namanya. Pertama ini adalah contoh pertambangan biji besi. Jadi biji besi ini asetnya perusahaan yang nanti akan diolah perusahaan. Terus yang kedua ini contoh perusahaan ada 2. Ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Maksudnya seperti apa sih Bu? Jadi gini, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu kita bisa memperoleh atau mendapatkannya itu berjuta tahun kemudian atau beribu-ribu tahun kemudian. Jadi tidak langsung habis kita dapat lagi, tidak. Jadi masih nunggu proses yang lama. Itu namanya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi kalau kita ya misalkan minyak habis, ayo bagaimana? Tetap semangat? Tetap semangat Bu, gitu ya. Ya pokoknya harus semangat. Jangan ngantuk. Hitung mulai biaya yang dikeluarkan, mulai eksplorasi sampai eksploitasi. Nah, kalian harus paham, eksplorasi itu seperti apa? Logikanya gini anak. Jadi perusahaan, misalkan ada perusahaan pertambangan minyak. Dia itu tidak satu kali gali dia dapat minyak, kan tidak. Jadi harus ada proses penggalian yang sampai dia ketemu di tempat itu ada minyaknya. Itu namanya biaya. Semua hartanya perusahaan itu mengalami penyusutan kecuali tanah. Nah,
entah itu harta perusahaannya tetap berwujud ataupun tetap tidak berwujud, dia nanti akan mengalami penyusutan. Jadi nanti kita akan belajar deflasi itu kata lain dari penyusutan, tetapi yang terjadi pada benda yang bersifat alami. Jadi daya alam itu metode yang digunakan hanya satu, yaitu apa? Metode satuan unit produksi. Jadi hanya satu itu saja yang digunakan. Nah, cara perhitungannya kalian perhatikan, berarti kita harus tahu dulu tarif deflasinya itu berapa. Setelah tahu tarifnya, baru kalian nanti bisa ngitung bebannya. Beban deflasi sumber daya alam di sebelah debit, jadi dia debit, kreditnya adalah akumulasi deflasi sumber daya alam sebelah kredit. Ini sudah rumus ya ini. Semangat, ya harus semangat ya. Jangan loyo ya, tetap semangat. Pokoknya kita daring ini disyukuri ya, tetap harus semangat. Sekarang Bu Risa masuk ke contoh yang pertama. Kalian perhatikan, kelihatan Maharani menginvestasikan uangnya sebanyak 66 miliar pada suatu pertambangan batu bara. Jadi ini yang kasusnya ini untuk batu bara. Pertambangan batu bara tersebut ditaksir mengandung 6 juta ton batu bara. Diketahui hasil tambang tahun pertama 2. Oh iya, tentang perhitungan deflasi itu kapan? Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa membantu jawaban? Salah. Ya. Apa sebab terjadinya revisi perhitungan beban deflasi? Oh iya. Jadi sebab apa terjadinya revisi perhitungan deflasi? Tadi Bu Risa sudah bahas sedikit tentang revisi perhitungan deflasi. Mungkin ada yang bisa membantu jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Gimana tadi kegiatannya kita berdiskusi di grup WA ya? Bisa lihat sudah semuanya sudah aktif semuanya. Serta perusahaan itu ada yang berupa sumber daya alam. Sumber daya alam ada dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang Oh iya, jadi revisi itu memang kita harus melihat atau memperbandingkan data yang sebelumnya dengan data yang sekarang itu direvisi. Jadi membandingkan dulu ya. Tuh, mungkin kalau kegiatan yang mungkin belum kalian pahami, materi yang mana anak-anak? Yang mungkin kalian masih butuh pemahaman lagi mungkin? Materi yang apa? Hanya ngikuti terus kemudian dari segi diskusi dia kelompoknya juga aktif ya. Itu adalah kelompoknya Panggih. Nah, kelompok Panggih dari diskusi ini kelompoknya aktif. Nanti akan Bu Risa tambahi poin tambahan. Pun kita masih daring ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, kalau keluar ya pakai masker ya.
Terus kemana-mana ya itu kita harus cuci tangan pakai air yang mengalir, jaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk tetap berdoa dan ibadahnya tetap ditingkatkan gitu ya. Untuk kegiatan pertemuan minggu depan nanti kita belajar tentang aset tetap tidak berwujud. Jadi namanya handout yang Bu Risa berikan ya. Saya akhiri, Bu Risa minta maaf kalau memang ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.